وجعلناه هدى لبني بسم الله الرحمن الرحيم بسم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقم الصلاة إن
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Mukarramun hadirin yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya pengajian umum yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Ibu Zainul LCMA. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Siti yang muliakan para alim ulama, para tuan guru, para asatidzah, segenap pemuka agama, pemuka masyarakat, para tokoh pemuda, singkatnya nini mami sanad bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila kepada ngiring ngaturang puji syukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Si icanin tiang pelukun sami begitu banyak kenikmatan. Sa paling terasa saat niki adalah nikmat ketaatan, nikmat beramal saleh, nikmat beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat niki sami jamaah din bau terbandingan isi duit bandeng, din bau terbandingan isi status posisi jabatan tiang pelungkum sami. Karena mohon maaf dinara dengan ya selamat jadi akhirat lema lamun bedoyang kepeng benang lagun din taat tipada sida Allah Subhanahu wa taala. Dinara dengan ya selamat lema dakan posisi tinggal dakan jabatan tinggi lagun din ibadah din beramal saleh din taat le harapan sida Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat taat yang kita sebut dengan halawatul ta'ah, nikmatnya melakukan ketaatan, nikmat beribadah, nikmat beramal saleh seperti niki. Inilah nikmat yang sangat baik yang tiang pelungkum sami dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia manik dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 243. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kenikmatan tiba tiang pelungkum sami si sangat luwih sekali. Lagu ia manik nenek ndek selaku manusia tahu bersyukur tiba sida Allah Subhanahu wa taala. Arab dengan enggak amun para nikmat lamun bedoyang kepeng benang sak luwih doang.
Lamun ibu-ibu masih luwe beras, lirik kemeras, enggak amun parang nikmat. Lamun masih luwe kepeng menang, enggak amun parang nikmat. Padahal nikmat sak paling solah, nikmat sak paling utama adalah tiang kelunggung sami diberikan waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirnya tiang kelunggung sami di majelis ilmu niki adalah sebagai wujud nyata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan nikmat niki, dengan kehadiran tiang kelunggung sami, kita akan ditambahkan nikmat-nikmat lainnya kelak dalam kehidupan kita. Sholawat serta salam, dan inilah yang menjadi cara kita untuk menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan terus bersolawat, mengucapkan salam, menyebut nama-nama beliau, termasuk mungkin senang dengan pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di tempatnya Tuan Guru Khuwailid dulu, apakah di Mesir atau di Sudan, orang-orang di sana itu senang ibtihalan, semacam senandung-senandung. Ada pujian-pujian, ada nasyid-nasyid. Karena itu mudah-mudahan tidak ada niat yang lain sebagai jamaah dengan menyebut nama baginda Nabi, dengan menyandungkan pujian-pujian, maka inilah cara kita mentautkan hati kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu kita akan berjumpa beliau dan kita akan diberikan syafaat beliau di hari kiamat. Makanya beberapa hari terakhir ini yang selalu membuka buku nasyid-nasyid terbaru. Salah satunya ada yang berjudul Al-Miskufah. Karena dengan saya tahu lebih itu, jangan bini wang dengar atau tahu nyanyian Magadir. Al-Miskufah, Al-Miskufah, lama dhakarna Rasulullah, wal-nur lahid nur lah, lama hadarna Aba Zahra. Al-Miskufah, Al-Miskufah, lama dhakarna Rasulullah, kayaknya tahun ini baru dia ngelekori ni ke seleton dia niki birang jauh. Namun MTQ, STQ dia baru nak cenjuk Padang ni. Siap. Yo ni syukur Ustaz. Ya Ustaz. Seberat yang ceramahkan dulu. Mau diskon dia. Tapi duduk sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada malam hari yang mulia ini adalah tentang peristiwa dahsyat dengan makna yang sangat banyak. Kalau kita uraikan makna niki sami jamaah, bisa kita mengambilnya dari sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, pada saat peristiwa ini terjadi, dan setelah peristiwa niki terjadi. Sak pentingnya bahasan doang yang beda engkau. Mundi ini tutup ya aluran, yang penting kita bahas, beda engkau ya. Saat pertama sampai jamaah, kalau kita berbicara Isra dan Mi'raj, sebelum kejadian ini terjadi, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ujian yang sangat berat dalam hidup beliau. Bayangkan sampai jamaah, pamanda tercinta, pamannya yang selalu melakukan pembelaan kepada beliau,
yang selalu membantu beliau dalam kegiatan dakwahnya itu meninggalkan beliau. Selang beberapa waktu sami jamaah, orang yang terkasih dalam kehidupan beliau, orang yang paling beliau cintai dalam hidupnya, yaitu istri beliau tercinta Siti Khadijah pun meninggalkan beliau. Maka sami jamaah, tahun itu disebutkan dalam sejarah dengan istilah Amul Huzni, tahun duka cita, tahun sedih, tahun berkabung bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menasan sami jamaah, lamun dengan samur tunah meninggalkan tiang pelunggung sami sedih tak pelik. Lamun seningat mati sedih tak teman. Yang berketua dia jujur baik dia kemudian arah nangis dia jawab ini sedih lalu lamun ketua ini ketua yang seninan. Lalu hal lain ketua ini ke arah sana lele jangan dia arah nangis arah sedih ketua secara umum. Lamun seninan mati teman tak sedih. Sedih. Penasaran bapak. Jamaah ini, lamun dengan terkasih orang yang kita sayangi meninggalkan kita, taruhlah suami kita, anak kita, atau orang yang terdekat dengan tiang pelunggung sami. Kira-kira jamaah ini sedih apa tidak? Sedih apa bahagia? Oh, ia tak tertunas dengan Nina no. Kita kamu no, bayi masih kemos-kemos. Sami jamaah, baginda Nabi saat itu di tahun yang sama ditinggalkan oleh paman yang sangat mencintai beliau dan istri yang sangat beliau kasihi. Sampai-sampai hormat Allah, ini contoh wae dengan mamut berbeda tunah kangen seninan sebinian si baginda Nabi telah meninggal dunia Siti Khadijah. Pun kalau menyebut nama Khadijah, selalu yang cemburu itu Aisyah radhiyallahu anha. Padahal sampun meninggal dunia, lalu tetap pencemburu Siti Aisyah. Kenapa sami jamaah? Ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanat bi hina kadzabani nas. Berembin tak ya lupa searan Siti Khadijah. Karena beliaulah satu-satunya orang yang beriman kepadaku di saat orang lain tidak mau beriman kepadaku. Di saat orang mendustakanku, dia satu-satunya orang yang beriman kepada apa yang saya bawa. Beliau disebutkan juga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya orang yang mencurahkan harta bendanya, mengeluarkan semua yang beliau miliki untuk kepentingan dakwah, sehingga baginda Nabi sangat terbantukan oleh beliau. Beliau satu-satunya istriku, kata Rasul SAW, yang bisa memberikan anak, yang mengaruniakan kepadaku keturunan di saat istri-istri yang lain tidak memberikan keturunan. Maka sami jamaah, inilah yang disebut dengan Amul Huzni. Tetapi yang perlu tiang pelunggung sami yakini dalam keyakinan orang Islam, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada masalah pasti ada solusinya. Inilah pelajaran yang pertama, makna yang pertama yang tiang pelunggung sami dapatkan, bahwasanya setiap ada masalah dalam kehidupan tiang pelunggung sami, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya, seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Lihat, beliau mengalami ujian berat, cobaan yang sangat berat, tetapi subhanallah, beliau sikapi dengan tulus ikhlas. Beliau sabar. Maka sami jamaah, cara kita menghadapi masalah, cara kita menghadapi musibah atau ujian, itu sangat menentukan posisi tiang pelunggung sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan baik di hadapan Allah, berpahala di dalam menyikapi musibah, atau sebaliknya tiang pelunggung sami yang mau dosa banda, justru ia menjadi ladang dosa bagi tiang pelunggung sami. Jadi menghadapi musibah sami jamaah menentukan posisi kita.
Wih yang diundang pengajian. Sebelum nikah yang dikasih tahu oleh Bapak Kepala Lingkungan, tolong sampaikan Tuan Guru begini-begini masalahnya. Ternyata di kampung nikah sampai jamaah berturut-turut orang meninggal dunia. Jelusan nikah 4. Pertama nikah 4. Dengan toa senina anak 4 meninggal dunia. Lemak malik 2, lemak sopok. Sampai-sampai ia bahasa dengan toa-toa saya derika. Atau ia kesepakatan batal berhubung. Lemak dia coba sak nina suruh jauh keranda maya. Dengan nina suruh jauh, ada sekambing, ada sekahar dengan mati. Ya Allah, perasak-perasak yang malaikat kita bertujuh dengan nina. Sambil jamaah saran malaikat nikah, lamun wahwaya yang datang ojok sopok manusia, yang nina, yang mama, yang dari polisi, dari tentara, yang ketua koni, lamun mati jamaah. Alah. Ini kedengar lemak disuruh sedang keranda niki dengan nina doa ngoni. Kembe ada sakabani malaikat. Ya Allah, boleh diri kita dengar lagi. Ini yang dia katakan, cara menyikapi musibah itu menentukan posisi yang pelungkum sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Searan musibah, searan masalah, nabi juga ujian itu sami jamaah bagi tiap pelungkum sami haruslah yang pertama menerimanya dengan tulus ikhlas. Inilah kedar-kedar Allah, inilah ketentuan dari Allah. Tiada daya bagi tiap pelungkum sami karena itu semua kuasa Allah. Yang kedua bersabar. Menasa, inilah bila mana tiang pelungkum sami solah tak hadapi musibah, maka musibah niki justru menjadi ladang pahala. Lalu malah atur tiang si baru, lalu petakut malaikat. Ini kiki mohon maaf, niki pegawai yang salah doang. Maka cara ini seolah-olah tiang pelungkum sami tidak ikhlas menerima ketentuan Allah. Di saat tiang pelungkum sami tidak ikhlas, maka justru musibah menjadi ladang dosa. Maka menarik sekali satu riwayat sami jamaah. Ada seorang sahabat namanya Abu Talhah. Niki contoh niki ya. Abu Talhah niki berdua sebinian namanya Ummu Sulaim. Jadi di saat itu Abu Talhah niki berdua yang bija, berdua yang anak. Anaknya sakit. Maka beliau mencarikan syarat konon mau bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain beliau dalam satu perjalanan. Sami jamaah begitu keluar dari rumah, dia ngonek malik sami jamaah bijan sakit baru meninggal dunia. Namun dia pelungkum sami nama Allah bijan meninggal dunia sedih tak dek? Kenapa? Sedih. Subhanallah. Ngonek-ngonek di tahun isi. 5 tahun kisah Abu Talhah tentang bijar meninggal. Begitu dia balik dari perjalanannya, saat pertama kali menketuanan kisah Abu Talhah untuk sendiri dan Ummu Sulaim berberuan anak kanu ya bahasa Nabi bahasa Ummu Sulaim huwa ma'askan makana ya sholah kami jamaah ya sholah anak padahal bijar telah meninggal dunia. Kenapa Ummu Sulaim seperti itu hamba Allah? Beliau tidak ingin menunjukkan kesedihan yang berlebih walaupun bijan sendiri yang meninggal dunia, apalagi beliau sebagai seorang istri ingin menunjukkan kewajibannya di hadapan suami. Ya, suami jamaah sampai-sampai din bani ya pesedih semama, din bani yang nafiaran nikah menjadikan suaminya merasakan sedih sampai-sampai diminta ketua berbiru karena kena sholat. Kira-kira itu bau barang nikah zaman ini bau tak barat semama di sholat dari mati mencari mangkik sampai jamaah di man-man doang ribut bengkang macam mentang nangis bungikan segini sampai-sampai orang wayang nanti tidak lapah jadi niki belum kumanga kembe sin sedih sin nangis, sin begodol, sin macam tanya. Padahal sampai jamaah naluri seorang ibu pasti sedih. Tapi Ummu Sulaim Nabi bahasa saya tidak ingin mengecewakan suami saya.
Saya tidak ingin menafikan kewajiban saya di hadapan suami saya. Sehingga sang jamaah non datang Abu Tolha. Dia berketuan bermirwanana dia sholat. Sekarang dengan mamu dalam cerita para menikah berbeda terus lupa. Dan pemenuk bermirwanana sholat ya sholat kalau menikah ya. Oh masya Allah, Ummu Sulaim ini beriak. Sholat dan bertanggung. Mun pesengeh diri, mun bagus diri, mun siapan semamun makanan sangat main. Tidak, padahal bija meninggal dunia. Sholat kita. Hingga senikah sambil jamaah wa besuk semamun. Waya dia tendok-tendok, mun tendok bareng pengantinan. Harap dengar, dia tahu baru dulu. Wah, dia tak tahu dia mau melarang dengan musibah. Ya. Tetapi ternyata ia bahasa ulama. Inilah anjuran agama. Dekat-dekat mau musibah, jangan terlalu larut dengan musibah. Jangan terlalu menunjukkan kesedihan itu. Ia gawe kesunahan dengan nina, dekat musibah masih tetap ingat, tetap periri diri, tetap pesengeh diri, apalagi ini juga semama. Menasa? Ini kadang-kadang masya Allah, ampun bawang doang. Sila sendik bawang ampun ngapi acak. Berlebih dan ini petas semamun ini Bali. Sila dia minta berdaikan ampun macam-macam ampun sebenarnya. Mohon maaf, Ummu Sulaim bukan tipe seperti itu. Lagu jamaah lagi, guys, ada bisa pada paham. Mun melek senina, tetap bunga, tetap sengeh, tetap bagus. Modal harus beli. Parah modal muni doang. Dan tahu suruh, yang ajin bedak doang tahu majin. Lamun dengan nina berpesel sekali doang 1 juta tak. Dah dia tahu ni model setahiyar doang. Wajar lamun dia aja. Sila dia tahu ya kena ngeraus doang menit dengar seninan dengar. Agak pirang kambing seninan kepek. Bermil sama bini. Dia suruh dari mana dia paham kewajiban. Ini yang cerita mungkin dia bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah paling belik pahala niki dia jauh-jauh li boya dengan yang membeli kepeng. Saya membeli kepeng selina. Menasa? Arah dengan jelang, arah dengan lalu berjihad, arah dengan merdekakan hamba sahaya bahasa Nabi. Anda kasih dia uang sama nilainya. Ternyata sak paling belik pahala adalah sak jongkok senina. Sak mau tebing keluarga. Mana saja sama bini? Cuma. Kakak lemah jangan bahasa. Kah ini kepeng, bahasa sini salah. Dia bilang udah beli kepeng itu. Enggak bahasa, beli pahala no bahasa. Pahala, boya. Menasar, kah ini kepeng lemah. Ini pahala. Artinya apa sami jamaah? Inilah. Lamun yang pelungguh sami menginginkan yang terbaik dalam keluarga kita, maka harus ada kesamaan visi. Yang pelungguh harus sama bekerja sama. Gitu. Nah, ini jamaah bini. Jadi dakat berdua searang bencana, dakat berdua musibah. Tolong yang pelungguh sami ini lupa kewajiban. Beng, selakian, bertelur, berbunga, dia. Lamun ini barang dari riwayat sebaru sampai dia tidur bareng. Kemudian menuah selesai pada tendok, Nabi bahasa senina, anak mau mati, no, dia. Lalu puas dia. Kenapa? Kewajiban saya selaku istri sudah saya tunaikan. Saya sudah kasih dia makan, saya sudah berikan yang terbaik, maka dia sampaikan kepada suaminya. Kelemah-lemah, munsiri semangat, jadi senina itu. Jadi, mai angan lah, kira-kira penuh sampai jamaah pun lupa kita Nabi. Mun bercerita ya Rasulullah kemai angan senina wah mati anak pun bercerita muksan ni wah mangan tendok macam Nabi bahasa Nabi a'rastu laila dari tendok barang mau biar bahasa Nabi uli dan mati sampai mengena awal uli Nabi aku uli menurutnya subhanallah Nabi bahasa Nabi mundur orang
barakallahu fiik. Ada satu berkahan. Subhanallah, dalam riwayat kami jamaah hingga senika dia lahir bija 10 bija itu dia penghafal Quran doang sahabat. Masya Allah. Dia disuruh benar-benar musibah dia. Lalu itu adalah contoh bagaimana kita menghadapi musibah. Maka lihat baginda Nabi SAW di saat beliau mendapatkan musibah yang berat, beliau bersabar, beliau menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka Allah memberikan bonus yang luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Maka ia bahasa ulama, Isra dan Mi'raj bagi baginda Nabi SAW adalah tasliyah, sebagai hiburan agar beliau tidak selamanya merasakan duka yang mendalam. Ada saat bersedih terus menerus, maka dihiburlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hiburannya berupa perjalanan. Ibarat bahasa lain sama jamaah wisata. Menasa? Wisata. Ini juga penting dalam keluarga, sekali-sekali wisata entah. Mohon maaf. Perlu berwisata, perlu tamasa, perlu jalan-jalan. Yang sering bercerita, itu seorang keluarga ini saya jamaah oleh mana-mana sekali dalam sebulan terlampak-lampak di Senina, ke Cana. Menasa? Jamaah bini kira tidak lampak. Alhamdulillah deh. Kami jamaah searang dengan elek pawon nikah ya. Emparan anu mahi mangat dengan lele pawon. Lalu pilih coba rasa berbeda dengan lele pawon. Coba bergantian sejelo doang. Jelo libur misal, aku jadi dengan Nina nanti dah. Gopon pengen ngepel, nyuci, lalu nonton nata besok anak. Coba sekali berbeda. Mu dengan Nina sampai jamaah bilang jelo, larang kita tembok. Kita panci, kita piring, sak kotor, anak sak nangis, berbeda dengan kita toa dengan ini. Lalu nikah, yang kakak lidah dari dewan, dulu tekan di bajang. Dik dari dewan doang bajang, apalagi jadi di dewan. Kami ada toa dia. Soal langsung seberat, ada dengan kemos, juktian, milu, kemos, bajang, jari. Boleh dedek dari dewan sampai yang dari tukang masih. Nih barat kasir mereka dari tukang. Jauh lama tilik bangunan tak nuik dengan liwat-liwat ni kira assalamualaikum waalaikumsalam. Sirik baca. Pokok sokol lele balik baca doang. Mau pria agama dengan ni dah sampai jamaah dia gawe tersuruh wisata. Dalam Islam itu ada anjurannya. Kursiru fil ardi afalam yanzuru, terus itu adalah isyarat agar tiang pelunggup sami perlu berwisata. Maka baginda Nabi SAW juga diwisatakan sebenarnya. Perjalanan ini adalah perjalanan wisata. Perjalanannya subhanallah dari satu masjid ke masjid yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya masjid. Ini menunjukkan bahwasanya masjid itu bagi seorang muslim tidak bisa dipisahkan. Nih jamaah masjid atau santren baru memiliki kesolat. Sehingga ya bahasa Nabi SAW, saya jua dengan yang menghubungkan diri, mentauhidkan diri, mendekatkan diri dengan masjid atau musola yang tangkat derajat silakan. Semua urusannya. Mulai dari apa? Sila membangun masjid, menjaga masjid, memelihara masjid, memakmurkan masjid, termasuk mohon maaf, munjahid baik jadi muazzin masjid, jadi penyapu masjid, aneh selaku niki pasti tangkat derajat silakan. Kenapa? Karena tempat yang paling bagus bahasa Nabi, tempat yang paling ahabul bilad ilallah masajiduha. Tahu paling sholat tedeman si nenek niki adalah masjid. Lagu tahu sak paling kurang tedemen ia terbenci sida Allah Ta'ala adalah Nabi aswaquha pakan. Nek aku suruh delik ngelumekan lagu saya jamaah lamun di masjid niki insyaallah dengan ngaji dengan sembahyang lagu-lagu delik pekan saya jamaah macam benda itu munasa tutup dengan leka arak, tutup dengan nipu arak, tutup dengan maling arak.
Bas kecil menjual saya jamaah hai walaku ke 400 dilarang. Lamun 100 baru kita ketua lagi bila kecil. Baru kita laku 500 untuk kecil. Kok selengkap? Iya, kan dia gawe bahasa Nabi, lamun tahu sakurang sholat, ndek apa dia juga tuh, lalu dia ngonek-ngonek. Jangan lama-lama, sehingga pasar itu kalau tidak ada kepentingan jangan lama-lama. Lamun dengan sajujur, saamanah, ya itulah yang paling utama. At-tajir, as-saduq, al-amin, penjual, sak sholat, sak jujur, saat dia menjaga yang namanya amanah, maka dia akan bersama para syuhada, para sholihin, memang di juru kiamat. Sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penyebutan masjid dari Masjidil Haram, Masjid Aqsa, beratur tiang selalu, masjid adalah tempat yang paling mulia dan utama, maka siapapun yang mendekatkan dirinya ke masjid, kita mulia sisi Allah Ta'ala. Mulai dari membangun sampai jamaah sila. Ya bahasa Nabi secara khusus, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Saya juga dengan semilu bangun masjid. Uli tahu dah sebungkul, alhamdulillah. Dia tahu dah sebungkul, mana-mana semeter keramik, mana-mana sesak semen, mana-mana pira ketahuan yang belum sami. Semuanya itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan secara khusus di bahasa Nabi, ittaqun nara walau bisyaqi tamratin. Pada tutup celah api satama lemah unjuk pelunggum sami, apakah di alam barzah, apakah di hari kiamat. Dengan Nabi dakak-dakak isi sepelang kurma bahasa Nabi SAW. Kira-kira dia boleh tepung niki harap dengan yang sambal benjang setengah kurma. Memang kan sebarat bulan puasa. Jadi keliwat sengaja wayang ngebar. Ini sudah layak ceramah setengah kurma dia wah ni. Kesemal yang kita tepung itu tapi barang dulu saya minta. Insyaallah dilarang ke? Tapi setengah doang bahasa Nabi pahala dia balik. Pahala kita dapatkan. Ini membangun masjid. Kedua sambil jamaah meramaikan masjid. Masya Allah, lamun dengan girang sembahyang, lumbar jok masjid, Nabi bahasa Nabi SAW. Itulah tandanya orang beriman. Asyhadu lahu bil iman. Saksikan orang yang datang ke masjid tentu jadi beriman. Bahkan dia manik nenek dia, orang yang meramaikan masjid, orang yang datang ke masjid, maka dialah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masjid sambil jamaah dibangun bukan untuk kita lombakan, bukan untuk dihias-hiasi, lagu berpinta teramaikan. Kira-kira yang kedua, lamun dengan bangun masjid penyembih 4 miliar, 5 miliar, loe apa bende? Bangun masjid 5 miliar, loe apa bende? Ada dengan berdua di bilang tepung 5 miliar, tinggal 5 miliar, loe sambil jamaah. Lagu Nabi bahasa panitia masjid setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Masya Allah 5 tahun kelar masjid niki solah ngelom ngelem bagus, enges masjid niki. 3 tahun, 5 tahun ternyata mengoyak 5 tahun kepeng 5 miliar niki bau. Menasa? Nggak pemenuh. Lagu dia minwajari masjid niki sambil jamaah kadang-kadang lihat goyak dengan sembahyang kesulit barang api jagung. Sehingga mohon maaf daripada kesolah masjid kaca dengan satu kol atau dengan sahadir dari saat pertama sehingga yang kedua mbe bercatat mbe sulitan goyak 5 miliar kaca dengan sembahyang dari masjid mbe lebih berat Goyak jamaah. gila lamun 5 miliar insyaallah bau 5 tahun insyaallah bau lagu ingkas 5 tahun sampai jamaah kadang-kadang di bau penuh sesak. Sampai-sampai Arab cerita muazzin ya. Arab dengan masbuk dia sobok masjid. Kecamuk setengah dengan ngebang. Sembahyang. Munia bingung di mana tanggung betok dengan sak ngebang itu ya. Mun boya anu kayu di dalam mana ini kita. Ya kan tokol tu dia sudah menganglet. Ya Allah, kembali bercinta muazzin saya ajak. Nabi bahasa yak tendo, yak toko, yak kepal, berperempuan tahan rumah kalau sembahyang. Ya kesulit sampai jamaah pantas di Allah Ta'ala berbahasa itulah tandanya orang beriman lamun wah datang tiba masjid.
Saketelun sami jamaah, mohon maaf. Orang yang terkait dengan masjid adalah termasuk muazzin. Ini kadang-kadang kita lamun waharak waktu kesulit temu yang muazzin. Mau bersilak masjid silak, pelungguh muazzin ane selaku tersilak masih dinarak dengan ngebang. Kembali sami jamaah si kandel dan tahun pahala. Padahal dia bahasa Nabi SAW. Sautul muazzin, gitu. Suara dengan ngebang, mau terdengar kalau speaker niki sami jamaah, bekah terdengar. Saya dengar anden ya jin, anden manusia, anden kemanukan, anden ya hewan-hewanan, semua itu mendengar suara muazzin. Ya lemak saksi le harapan nenek, entan nia undang sembahyang, entan nia jadi dengan sholat. Sila, boleh apa pahala? Lagu kadang-kadang dinarak dengan bila jadi muazzin. Nah, no maharap no sekek no. Sampai-sampai ia bahasa Nabi, mohon maaf sama jamaah. Lau ya'lamun nas ma fil nida'i was-saffil awal. Lamun ya tahun bermi kebelik pahala dengan ngebang kaca dengan setoko atau bersab ini sab pertama. Mungkin ya tahu ya mau ini sab pertama atau ngebang. Enggak kalau yang mau ini bersiap dulu, bersiap mic. Ane kanggo bersiap aluran, bersiap. Aluran bersiap Nabi mic. Terundi dalam hadis ini. Saya tak suka arah dia enggak. Masya Allah. Sampai-sampai ini bersiap mic. Ditahu lemak jenggas ni dan bersiap mic doang betul-betul. Luwe dengan bersiap mic. Tapi si luwe pahala. Kenapa dia dapat pahala? Karena ada hubungannya dengan masjid. Yang terakhir sami jamaah, termasuk orang yang menjaga masjid dengan satu masjid atau santren pada sami jamaah. Ini kadang-kadang kita lamun balik dia telu kali kepel. Menasa masjid kadang-kadang manok tuntun tae, bahkan macam ruang hewan-hewanan dinarak dengan rumun. Dilupaan batu entan pahala dengan seperti masjid itu sangat besar. Lain di zaman baginda Nabi SAW sampai jamaah arak subuh dengan nina. Enggak korun. Hingga senyapunyai ini balik belum bandung masjid periri, masjid persih, masjid ngepel dari masjid. Ternyata sami jamaah dengan nikah meninggal dunia. Non yang mati Nabi bahasa sahabat. Ada tukang-tukang baik kembir. Ya kembir, tukang sapu masih tua di neraka kadang jari. Nek dengan belik belak. Kah bercerita jok Nabi. Ada tukang-tukang baik. Kan menikah biasa dia belum bersama. Namun merebut jam tambahan. Siapa menuk? Mudah anggap dengan diarah merebut nikah. Padahal sami jamaah lah mau kayun mau pahala beli. Dia menjawab, dia merebut. Aran wayar, ande, dia arwah Nabi juga. Sak pertama, tundang ini pertama, merebut. Menasa, dia merebut nanti. Bawa. Sami jamaah, kenapa? Karena dia yang paling dekat. Dia orang yang menghidmahkan, dengan sawakapkan diri ujuk masjid tempat yang salah. Lalu cari itu sami jamaah mutemuri. Ande, dia arwah Nabi-Nabi di Bali, Ampuraya. Ku dengar sak pertama, sak tunggal, pejabat-pejabat bupati doang tak meralat, padahal dia kenal. Pokok sak bupati, camat, kadus, beja ke. Mungkin ketua, hai dia, kau sak undangan, hai. Ya pun dengan sugi-sugi, haji-haji selaku, ya Allah. Mau giliran, kaya dengan sak nenak sembahyang. Dengan sak ngebang terus, sampai jamaah, ngepet elor, dia pesilat, masih dia pesilat. Kenapa? Karena cara pandang kita selalu memandang orang itu dari status, selalu kita melihat orang itu dari kekayaan. Padahal di hadapan Allah sebagai jamaah, orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, dan di antara tanda orang bertakwa niki adalah orang yang dekat dengan masjid. Maka begitu orang ini meninggal dunia sampai jamaah nyerak-nyerak ke kuburan isi sahabat. Subhanallah. Begitu datang baginda Nabi SAW, Nabi bahasa baginda Nabi. Beda dengan sekiranya uli ke bahasa. Keketuanan si baginda Nabi SAW. Nabi bahasa sahabat, ampun ya Rasul, orang itu meninggal dunia. Mundek sarepotan, mundek cerita barang, tukar. Kami sepakat menguburkan mereka. Dia. Nabi bahasa Nabi, betok kubur, betom tukar bahasa Nabi. Dia benar cerita kubur sampai jamaah lumbar baginda Nabi. Apa yang dilakukan? Beliau salat gaib di atas kuburan. Saya ini ke tukang sapu.
Inilah penghargaan. Kenapa dihargakan? Karena ada hubungannya dengan masjid. Maka tiang pelunggu sami Allah dengan berisra dan mi'raj. Mari kita tautkan hati kita dengan masjid. Ngiring, pesakit diri, paksa diri untuk kita ramekan masjid atau musola. Apalagi makin musola, benar alasan malik. Sajulu jara alasan kemit dia mah berkeramik. Dia mana cek barang meni. Jamaah bini ada alasan. Dia mah perluas, makin jadi ada alasan. Benar? Kecuali kita mohon maaf belum diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadirkan diri di masjid. Demikian saja jamaah yang dapat saya sampaikan. Tentu kalau kita berbicara Isra dan Mi'raj tidak akan tuntas, tidak akan selesai. Tetapi karena memang waktu yang menghendaki kita, maka perjumpaan kita selesaikan sampai di sini. Dan tiang terima kasih. Sebenar mohon maaf, tiang lamun arah undangan jempil tepung pasti pejuluk. Lagu arah dengan din tahu baju ketik, ndek napa menu saya jamaah memang karena terlalu banyak ada saja acara. Terus terang tiang lamun jempil tepung kembek inak jempil tepung. Nyah tiang jempil tepung. Jarin nara alasan tiang ketemuri dari jempil tepung. Ini badan kembali dia Allah kan. Kok saya jadi bupati darat ada. Kalau kita jadi dewa dari memeliu kita. Saya nggak minta ayar. Sampai jamaah, okay? Jadi memang begitu. Lema sampai jamaah pagi saja, baru tiang mulai dia bahas diatur, jemput tiang juga di. Lalu tiang subuh dari apanan pengajian niki jam 6 kurang. Mau macet selesai ya Allah tak langsung niki. Mau baru alhamdulillah untung sarang ketua koni dia mau lebih buka puasa, masya Allah. Kunci sampai boleh keluar. Ada kita yang buka si putih oleh kakaknya. Jemaah lemak dikit, monggo. Pagi dikit yang di Islamic Center, subuh. Besok menunggu sampai bisa pirang. Terus jam 7.30 yang di Dinas PU Provinsi. Terus yang Jumatan dikit di Perumnas. Terus jam pada asar yang ngisi narasumber pelatihan Dewan Hakim di Hotel Astoria. Malam di Gunung Sari Mitra. Jadi begitu. Lagu-lagu yang boleh tepung insya Allah. Takkan ada tahun dulu Taisir dan diri kita terus hadir. Lagu-lagu sudah ada. Kalau dia sudah yang tergerak ya bersama. Wanita Ketorbian, terima kasih. Langsung juga apa soal dulu lagi. Itu dia. Ya. Ngirim. Kita sama-sama bermohon kepada Allah SWT. Ya Allah di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا يا من أسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا حي يا قيوم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.